Shalom, haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat bersama dalam khotbah minggu. Kita berada di sini pun bukan karena kekuatan daripada kita, gagahnya kita, tapi semua karena kasih anugerah Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama, kita mulakan kebaktian kita pada pagi hari ini dengan doa. Saya berdiri dan kita bersama berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengenal dan nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memperkenankan kami untuk berada di tempat ini. Semua ini karena kasih anugerah-Mu, kasih karunia yang besar di setiap pribadi kami. Kami bersyukur ya Bapa karena kami hadir dan bersama-sama di tempat ini dengan penuh sukacita karena kami tahu kami adalah anak-anak ketubusan-Mu, anak-anak yang telah diampuni, anak-anak yang telah menjadi waris kerajaan-Mu. Semua itu karena karya yang terbesar di atas kayu salib, di mana karya pengorbanan-Mu, karya penyelamatan-Mu di atas kayu salib menjadikan kami anak-anak ketebusan. Dan pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur karena kami datang dengan penuh sukacita. Kami tahu kami adalah anak-anak yang menang. Kami percaya Bapa sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini pasti tangan-Mu yang dahsyat, tangan-Mu yang kudus bersama dengan kami memegari tempat ini. Kami yakin percaya hanya Roh-Mu yang berkarya di tempat ini ya Bapa. Kami percaya Bapa semua yang melayani Engkau dari perkara kecil hingga yang besar pasti mendapat sesuatu yang baru pada pagi hari ini dan berkat melimpah pasti Kau sudah sediakan. Kami serah sepenuhnya kebaktian kami di tangan-Mu dari permulaan hingga akhir. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Shalom. Mari kita lagu pujian ini Anggur Baru.
atas segalanya.
pagi hari ini bukan karena kekuatan kami, tapi karena kebaikan-Mu yang Kau sudah berikan buat kami. Terima kasih kalau kami dapat bersama-sama memuji bahkan menikmati segala berkat-berkat yang sudah Kau berikan buat kami Bapa. Itu adalah kasih karunia-Mu yang ingin Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Dan lebih-lebih lagi Tuhan, di ruangan ini Tuhan Engkau memberikan kami kesempatan untuk sama-sama mau belajar firman-Mu ya Tuhan Yesus, mau mengingatkan kembali pesan-pesan-Mu kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan saya mengucap syukur karena Engkau mempercayakan saya untuk menjadi saluran firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau berfirman, kami siap untuk mendengarnya Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Haleluya. Terima kasih tim pujian penyembahan. Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih bernapas. Tuhan memberi kita lagi kesempatan untuk berada di dunia ini. Dan kita mengucap syukur karena semuanya karena kasih anugerah Tuhan yang membuatkan kita berada di tempat ini. Amin. Haleluya. Dan firman Tuhan yang kita sama-sama belajar pada pagi hari ini itu saya beri tema yaitu pengharapan tidak mengecewakan. Nah, bercakap tentang pengharapan ini, ada banyak hal-hal yang perlu kita sadari. Sebelum itu, mari kita lihat firman Tuhan. Kita lihat firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 5. Begini firman-Nya. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, sekali lagi yaitu Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Itu firman Tuhan yang kita akan sama-sama belajar, bahkan sama-sama memperingati kembali pesan-pesan Tuhan kepada kita selama kita di dunia ini. Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga, Dia meninggalkan pesan-pesan kepada kita sebagai petunjuk pada kita menjalani kehidupan di dunia ini. Betapa luar biasanya kasih Tuhan itu, betapa berharganya kita yang Tuhan tidak tinggalkan kita begitu saja. Tuhan sudah memberikan kita pengampunan, Tuhan sudah membenarkan kita, bahkan Dia memberitahu kepada kita bahwa Dia mengajar kita, mengingatkan kita bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan. Nah, kalau pengharapan kita tertuju kepada dunia ini, itu mengecewakan. Sepertinya kalau kita bekerja, kita gigih bekerja, kita punya pengharapan itu melalui kekuatan kita sendiri dengan kemanusiaan kita itu, akhirnya kita kecewa. Tapi Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa pengharapan yang Tuhan janjikan kepada kita itu tidak mengecewakan. Ada Tuhan berikan kepada kita. Dia berjanji bahwa Tuhan menyertai pada kita. Nah, kalau kita lihat di dalam Roma 8 Roma 8 13 hingga Roma 8 14 hingga 17.
akan lihat di sini. Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya dan dia memperingati, dia memberitahu, dan sehinggalah pada kita untuk pada hari ini Tuhan mengingatkan kita. Nah, di dalam Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Haleluya. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Nah, bila kita mendengar firman Tuhan di sini, ada juga menderita bersama-sama dengan Dia. Padahal kita sudah belajar tentang kasih karunia, dia bilang. Nah, ada banyak hal-hal yang kita perlu belajar di sini dengan firman Tuhan. Tuhan tidak mengatakan bahwa kalau kamu menderita bersama-sama dengan saya baru kamu menerima segala janji-janji itu. Tapi Tuhan menyatakan di sini kamu adalah ahli waris kerajaan surga. Sebab itulah janji Tuhan kepada kita. Sebab itu Tuhan mengatakan kepada kita dari awal bahwa pengharapan yang Tuhan janjikan kepada kita itu tidak mengecewakan kepada kita. Nah, kenapa kita rajin bekerja, rajin bercocok tanam? Karena kita tahu pengharapan kita adalah ada pada Yesus, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Amin. Betapa luar biasanya kita pada pagi hari ini. Meskipun firman Tuhan ini bukan 1-2 kali kita sudah kita mendengar, berulang-ulang kali kita mendengar firman Tuhan ini, tapi Tuhan mau kita sentiasa, selagi kita bernapas, selagi itulah kita belajar dan belajar tentang firman-Nya. Sebab firman-Nya itulah yang memberikan kekuatan bagi kita, menjadi kekuatan perjalanan hidup kita. Apalagi pada masa sekarang ini, banyak hal-hal yang menakutkan. Nah, saya percaya bagi ibu bapak, seorang bapak, bila mendengar berita-berita yang tentang ekonomi, kejatuhan ekonomi, ada bapak-bapak mungkin secara diam-diam mereka akan merasakan ada sesuatu yang mereka risaukan. Dan tidak kurangnya bagi kita ibu-ibu, bila kita mendengar berita-berita kenaikan harga, kenaikan ini, kita berpikir sebagai seorang ibu pun, kita yang mengatur segala perbelanjaan, apa yang kita perlu di dalam anak-anak, perlu di dalam keluarga, perlu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari sinilah kenapa Tuhan memperingatkan kita firman-Nya pada pagi hari ini tentang pengharapan. Kalau kita tahu bahwa Yesus itu sudah menjanjikan kepada kita segala berkat-berkat, pengharapan, janji-janji yang Dia berikan itu tidak mengecewakan. Jadi Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Meskipun kita sudah berulang-ulang melihat firman Tuhan ini, tapi Tuhan hari ini Dia memperingatkan, Dia berikan kita firman ini sekali lagi sebagai kekuatan kita, mengingatkan kita supaya perjalanan kehidupan kita ini kita tidak akan kecewa. Kita tidak mengharapkan dengan kekuatan kita. Kita tidak mengharapkan pekerjaan yang kita kerjakan itu, kita tidak mengharapkan dengan kita menerima dengan berlimpah. Tetapi kita berpengharapan kita itu ada pada Yesus. Sebab itu apapun keadaan dunia sekarang, apapun keadaan
kemungkinan kemerosotan ekonomi kita, tapi kita ada pengharapan. Tuhan Yesus sudah beritahu kepada kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah waris kerajaan surga. Maka itu segala berkat-berkat yang kita miliki itu bukan daripada dunia ini, tetapi daripada Tuhan. Kita adalah anak Tuhan. Kita adalah waris kerajaan surga. Jadi kita mengucap syukur karena kita mengenal Tuhan Yesus. Kita tahu Tuhan Yesus itu memberikan kita kekuatan. Bahkan Dia berjanji, Dia berikan Roh penolong, Roh Kudus-Nya untuk menolong kita. Dia berada bersama-sama kita. Bukan ada di sini, bukan ada di depan belakang kita, tapi ada di hati kita untuk memimpin kita, untuk memberitahu kita apa hal-hal yang perlu kita buat, memberikan kita hikmat, apa yang perlu kita jalani. Ada kalanya kita mengalami kekurangan dan ada kerisauan. Tapi ini saatnya, di saat kita mengalami kekurangan itulah kita dapat mempraktikkan iman kita. Sebab kalau kita bilang, kalau kita merasa sentiasa cukup, sentiasa berkelimpahan, mungkin tanpa kita sadari kita lupa mengucap syukur, kita lupa siapa yang memberi kepada kita. Tapi ada saatnya Tuhan mengizinkan kita mengalami kekurangan. Karena di sanalah kita dapat mempraktikkan apakah iman kita itu betul-betul iman kepada Tuhan Yesus. Nah, di sanalah kita dapat belajar dan kita dapat mengukur iman kita kepada Yesus. Jadi kita mengucap syukur. Apapun keadaan kita di masa mendatang, apapun perjalanan kita, ingat firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 5 yang mengatakan pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita tidak mengecewakan. Tidak mengecewakan, haleluya. Dan kita mengucap syukur betapa luar biasanya Tuhan yang menyertai kita. Dia memberikan, Dia menjanjikan kepada kita Roh penolong. Dia menjanjikan kepada kita bahwa kita ini bukan lagi hamba, tetapi anak Tuhan. Kalau anak Tuhan itu, kalau anak itu kita punya, kalau kita sebagai anak dan sebagai bapak, apapun yang kita minta, sebelum kita katakan, bapak itu sudah mengerti apa yang kita perlukan. Dan sama juga dengan kita sebagai ibu bapak. Sebelum anak itu meminta pun kita tahu dari segi cara dia bercakap, kita tahu apa yang dia perlukan. Apalagi bapak kita di surga, Ia menyediakan semuanya bagi kita. Dia yang menyediakan apa yang kita perlukan, bahkan sebelum kita memerlukan itu pun Tuhan sudah tahu. Dia menyediakan bagi kita. Jadi mengucap syukur. Ada saatnya kita mengalami kekecewaan, ada saatnya kita mengalami kemerosotan, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia sentiasa memberikan kita kecukupan lewat daripada apa yang kita kerjakan. Nah, kita perlu bekerja bukan karena dengan kekuatan kita, tetapi karena Tuhan Yesus sudah menjanjikan kepada kita bahwa apa yang kita usahakan itu tidak mengecewakan kita, karena bukan kita bergantung dengan kekuatan kita, tetapi Tuhan Yesus yang sudah menjanjikan kepada kita bahwa apa yang kita lakukan itu Tuhan Yesus sudah menyediakan bagi kita semua apa yang kita perlukan. Sebab itu kita bekerja kuat bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan, Ia menyertai kita. Tuhan yang sudah menjanjikan kita berkat-berkat. Amin. Betapa luar biasanya kita anak Tuhan. Jadi mengucap syukur. Dan beberapa waktu yang lepas saya sebagai perkongsian, saya percaya semua ibu-ibu dapat mengikuti itu konferensi wanita. Saya mengucap syukur betul-betul karena dari awal sampai akhirnya saya dapat mengikuti dengan online dan saya sangat-sangat diberkati. Nah, cobaan sebagai wanita pada masa kini, cobaan kita itu bukan mudah sebagai ibu kan. Ada banyak cobaan-cobaan kita dan
sebagai seorang bapak, cabaran pada masa kini yang begitu luar biasa. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa Dia yang bekerja di hadapan kita. Kita yang menikmati, kita mengikuti apa yang Tuhan berikan. Jadi saya bersyukur. Si Susan Hoba bilang, kalau kamu ada pada saat ini bukan karena kekuatan kamu, tapi itu anugerah Tuhan. Nah, kalau ibu-ibu dapat berdiri pada hari ini, bukan karena kekuatan, tapi karena kasih anugerah Tuhan. Jadi saya mengucap syukur, ada banyak hal-hal berkat yang saya dapat di sana, dan begitu saya katakan, Tuhan terima kasih, karena Tuhan begitu perjalanan hidup walaupun tidak dapat bersemuka dengan mengikuti konferensi itu, tapi kemudahan-kemudahan yang Tuhan sediakan buat kita dapat bersama-sama. Dan mengucap syukur karena kesaksian Susan Hoba itu sangat memberkati bagi kita. Nah, saya percaya bukan saja ibu-ibu, PMM, bapak-bapak pun saya percaya mereka mengikuti. Jadi apa yang kita belajar pada pagi hari ini, saya percaya itulah yang Tuhan tahu, itulah keperluan kita yang Tuhan tahu. Sebab itu Dia memperingatkan firman-Nya kepada kita pada pagi hari ini, bahwa Tuhan menjanjikan bahwa pengharapan kita kepada Tuhan itu tidak mengecewakan kita. Kalau di luar sana mungkin ada ramai yang kecewa karena saat mereka bekerja, mereka menurut dengan kekuatan mereka sendiri, itu akhirnya mereka gagal, mereka kecewa. Tapi kita anak-anak Tuhan yang sudah mengerti tentang anugerahnya, kita bekerja, kita menerima dengan tidak ada kekecewaan, karena berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Berkat itu sudah ada di hadapan kita. Kita yang mau mengambil. Jadi untuk bergerak mengambil itu adalah satu kerja juga kan. Jadi kita bekerja, Tuhan sudah menyediakan, jadi kita yang melakukan, maka kita menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Haleluya. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, yang selalu memberikan kekuatan bagi kita, yang selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Dan saya percaya BMM juga Tuhan sudah menyediakan segala berkat yang luar biasa bagi kamu. Bahkan Tuhan sudah menyediakan masa depan yang terindah buat kamu. Mengucap syukur apapun perjalanan yang kamu hadapi, percaya janji Tuhan itu tidak mengecewakan kamu bagi anak-anak muda yang masih jauh dari perjalanan. Amin. Nah, kita sebagai ibu bapak, kita mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kita hikmat untuk menjalani kehidupan ini, untuk mengatur semua keluarga kita, bukan dengan hikmat kita sendiri, tetapi Tuhan yang memberikan kita hikmat sehingga kita dapat mengatur keluarga itu dengan memberkati, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Haleluya. Dan sampai di sini perpongsian firman saya pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur dan mari kita berdoa. Haleluya Bapa, kami mau mengucap syukur buat kebaikan yang tak henti-hentinya bagi kami. Kami mau mengucap syukur karena kami adalah anak-anak pilihan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur karena kami bukan lagi hamba. Kami mengucap syukur karena kami adalah anak yang menjadi ahli kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, Engkau menyatakan kepada kami bahwa kami adalah anak-Mu. Dan sebagai anak-Mu ya Bapa, Engkau sudah menyediakan segala keperluan-keperluan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau mengucap syukur dan kami percaya Tuhan Yesus, firman yang sudah Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini, itu mengingatkan kami bahwa kami punya Allah yang menjanjikan kepada kami bahwa pengharapan kami tidak mengecewakan. Haleluya Bapa. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang selalu Kau sediakan berkat-berkat kelimpahan ya Tuhan Yesus. Bukan saja dari segi berkat rohani, tapi yang Kau menyediakan berkat-berkat
jasmani, keperluan kami dari segi kekuatan kami, kesehatan kami Tuhan Yesus. Engkau sediakan supaya kami dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh damai sukacita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Amin. Haleluya. Dan kita masuk di dalam perjamuan kudus. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah dapat pelan. Kita buka pelan-pelan. Oke, kalau sudah mari kita mulakan. Bapa di surga, Bapa kami adalah nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kesempatan yang indah ini untuk kami dapat menikmati pertemuan kudus. Kami percaya Bapa dalam pertemuan kudus ini pasti kami mendapat sesuatu yang baru, mendapat sesuatu penghiburan, malah mendapat sesuatu yang menjadikan kami terus kuat dan penuh sukacita setelah menerima pertemuan kudus ini. Pasti Engkau memberikan sesuatu yang sungguh indah pada setiap pribadi kami dalam pagi hari ini. Oleh pertemuan kudus ini juga Bapa, kami percaya pasti bisa terjadi karena karya-Mu di atas kayu salib itu sungguh luar biasa ya Bapa. Pada pagi hari ini mengingatkan kami kembali dalam pertemuan kudus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita pegang. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur, ia mengucap-ucapkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatkanlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama. Haleluya Yesus. Dan kita pegang cawan, kita angkat sedikit. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Bapa di surga yang kami hanya kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kasih jiwa kami. Pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur karena kesempatan dapat menikmati perjamuan kudus ini, di mana dalam perjamuan kudus ini mengingatkan kami kembali 2000 tahun lebih yang lalu, mengingatkan kami bahwa Engkau mati di atas kayu salib
karya penyelamatan-Mu di atas bukit Golgota, di mana peristiwa itu telah menjadikan kami anak-anak ketebusan-Mu. Kami telah dijadikan anak-anak yang merdeka, di mana Allah Bapa tidak melihat kami sebagai anak-anak yang penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan, tetapi oleh karena darah Yesus, tubuh Yesus ada di hadapan kami, telah melindungi kami, telah menjadikan kami anak-anak yang ditebus, menjadikan kami kudus di hadapan Bapa. Allah melihat kami dengan kudus karena darah Yesus. Kami sungguh bersyukur karena melalui penyelamatan Yesus di atas kayu salib, kini kami hidup di bawah kasih karunia-Mu. Kami hidup di bawah kasih karunia yang penuh dengan sukacita, dan kami percaya di mana saja kami berada, pasti sesuatu yang indah senantiasa berlaku dan terjadi dalam hidup kami. Karena kami percaya darah Yesus sentiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa, dalam perjamuan kudus ini juga bukan saja dari segi lahiriah, tapi dari segi rohani juga kami telah disembuhkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita terus ke persembahan. Mari kita silakan di kelas Doris bahwa kita dalam doa. Bapa yang bersyukur, kami mengucap syukur Tuhan dengan Bapa yang baik, Kau melihat segala keperluan kami, dan kami mengucap syukur karena apa yang sudah Kau berikan kepada kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati setiap usaha kami ya Tuhan, yang Kau sudah berikan dalam keluarga kami, pekerjaan, anak-anak, keluarga. Kami percaya Tuhan, apa yang kami terima itu semua karena kasih karunia-Mu ya Bapa, yang memampukan kami untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari ekonomi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan pengucapan syukur kami Tuhan dalam bentuk keuangan Tuhan. Kami percaya apa yang kami beri ini Tuhan tidak mampu untuk menyatakan jauh lebih besar betapa besarnya kasih-Mu kepada kami Tuhan, tetapi Engkau tahu bahwa kami mengucap syukur atas apa yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kebaikan-Mu, kasih-Mu Tuhan di dalam setiap keluarga kami, anak-anak kami yang Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, semua jemaat yang memberi Tuhan, Engkau sudah berkati mereka dengan lebih luar biasa lagi Bapa di surga. Di dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur. Amin. Sementara kamu berada di hadapan, mari kita angkat lagu pujian ini, Anggur Baru. Terima
Haleluya, puji Tuhan, terima kasih tim pujian yang sudah melayani pada pagi hari ini. Dan seperti biasa, walaupun kita sudah bebas sedikit daripada syarat-syarat di dalam gedung, tapi kita masih juga ikut SOP yang lain. Jadi itu kita tidak jangan kita lupa keadaan gedung kita sekarang ini masih lagi dalam keadaan khususnya dalam lingkungan yang berjarak. Dan melalui firman Tuhan pada ke depan ialah Pastor Denny. Jadi mungkin online ataupun secara bersemuka, nanti kita tunggulah. Oke, mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama berdiri. Bapa di surga yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur terima kasih kepadamu karena Engkau telah memungkinkan kami untuk bersama-sama dalam ibadah ini. Semuanya karena kasih anugerah-Mu yang terindah kepada setiap pribadi kami. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing, pasti berkat yang besar menyertai kami. Dan di mana saja kami berada, pasti berkat yang melimpah di mana saja kami berada terjadi ya Bapa. Walau apa usaha-usaha kami, pasti yang membawa sesuatu yang indah. Dan kami percaya Bapak, sementara seminggu ini kami sebelum bertemu kembali, kami percaya Engkau sentiasa membuka jalan, memberikan yang terbaik pada apa saja yang ada di hadapan kami. Pasti Engkau melindungi, berkati, malah memberikan yang terbaik apa saja di dalam usaha kami. Terima kasih Bapak. Kami kembalikan ucapan syukur, hormat dan kemuliaan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami. Amin.